langsung kita persilakan Mas Tauhid selaku panelis kita untuk memberikan pertanyaan ke masing-masing tim ses. Ya, kita tahu bahwa akhir-akhir ini terjadi PHK begitu ya. Salah satu masalahnya adalah mengenai kenaikan tingkat upah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah mengenai pengupahan. Salah satunya adalah rumus formula begitunya. Tetapi menurut kalangan buruh itu masih terlalu rendah. Apakah memang formula katakanlah apa yang disampaikan pemerintah hari ini sudah tepat melihat bahwa salah satu jawabannya adalah kita harus merevisi formula itu untuk 5 tahun ke depan agar lebih katakanlah bisa mendatangkan investasi lebih besar, tapi sedikit banyak juga akan mungkin ya tidak berpihak pada buruh. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua mengenai mengenai produktivitas tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekarang banyak pengangguran terdidik yang justru jauh lebih tinggi. Apa yang harus mereka lakukan dan strateginya seperti apa begitu? Saya kira dua isu itu penting. Terima kasih Mas Tauhid. Kita kali ini mulai langsung dari 03. Silakan. Bahwa serapan tenaga kerja di sektor industri itu relatif kurang, itu kita harus akui faktanya. Karena memang seperti yang Mas Taufik tadi sampaikan, memang ada deindustrialisasi, itu fakta. Makanya itulah yang kemudian kita kepengen mengembalikan, kalau dalam rencana kami itu, mengembalikan pangsa sektor industri yang hari ini sekitar di 20%, gitu ya, itu menjadi nanti di 25% pada akhir tahun 2029 atau di tahun 2030. Itu komitmen kami. Jadi makanya itulah kemudian kita mau dorong industri-industri basis yang nanti akan bisa menjadi backbone dari seluruh industri yang bergerak. Ya tidak hanya hilirisasi yang kemudian punya nilai tambah terhadap kenaikan nilai tambah dan peningkatan tenaga kerja, tetapi hari ini industri-industri yang punya masalah itu nanti akan tertolong dengan adanya industri backbone tadi itu. Fenomena bahwa hari ini banyak sekali pekerja-pekerja informal, peluang-peluang pekerja informal, pekerjaan informal, ya itu fenomena baru. Freelance, work from home, itu semua menjadi peluang pekerjaan baru sebenarnya, dan itu memang kita harus fasilitasi. Okay. Ya, nggak boleh diabaikan. Fasilitasi dengan apa? Fasilitasi dengan regulasi, fasilitasi dengan insentif. Insentif apa? Insentif fiskal. Nah ini yang belum pernah ada satupun orang yang pernah ngomong soal ini. Maka kami siapkan itu. Ada yang namanya kita siapkan tax deductible untuk pekerja-pekerja informal yang hari ini ya tentu semua pasti nanti akhirnya kan menjadi pembayar pajak ya seluruhnya ya. Tapi dalam konteks yang awal-awal kita support mereka dengan berbagai kemampuan keahlian, baik kemudian juga kita support dengan permodalan begitu ya. Kami punya program namanya menciptakan 10 juta wirausahawan mikro dalam 5 tahun. Jadi tidak hanya 17 juta lapangan kerja untuk lapangan pekerjaan formal, tetapi juga 10 juta usahawan mikro. Dan kita siapin semuanya, ya. Nah, nanti itu kan melibatkan pekerja informal, Mas Taufik ya. Nah, ini yang kemudian kita siapin ya, insentif fiskalnya, pengurangan pajaknya. Nah, nanti kita mau diharapkan nanti kalau mereka sudah siap ready begitu ya menjadi wirausahawan mapan, tidak hanya mikro lagi sekarang wirausaha mapan, mereka nanti akan bisa menjadi pencipta lapangan kerja, lapangan usaha, dan termasuk juga pembayar pajak yang baik. Nah, kira-kira begitu. Baik. Selanjutnya saya persilakan Bang Daniel untuk menjawab pertanyaan dari Mas Tauhid. Iya, terkait dengan sebutlah UMP tadi. Kami yang jadi concern Pak Prabowo itu adalah salah satunya memastikan menambah variabel barang dan jasa sebagai salah satu dasar perhitungan UMP. Karena yang menjadi keluhan banyak tenaga kerja pada saat ini atau sebutlah teman-teman buruh itu adalah terkait dengan dasar penetapan UMP. Agaknya kami berkomitmen untuk menambah salah satu variabel barang dan jasa supaya itu menjadi bagian yang penting dan bisa meninggikan UMP lebih baik. Kemudian yang kedua, hilirisasi ini unik. Kenapa unik? Karena memang tadi kami ingin melakukan extensial leap, lompatan jauh.
Pak Jokowi sudah memulai dan untuk melanjutkannya itu butuh langkah-langkah yang ekstensial, agak jauh lompatannya itu. Nah makanya kemudian added value itu akan menambah banyak sektor-sektor baru, terutama di kelompok-kelompok anak muda. Nah, kenapa anak muda ini unik sekarang ini? Banyak pekerja independen, saya sebutnya independen lah, freelance dan sebagainya. Itu memberikan ruang pada program yang ingin dikuatkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah kewirausahaan. Nah, bagaimana kemudian mereka diberikan ruang supaya kemudian sektor-sektor tertentu itu punya daya tarik, ada insentif bagi mereka. Nah, salah satu sektor yang ingin didorong secara maksimal itu adalah sektor pertanian. Kenapa? Ada penurunan jumlah petani pada saat ini. Kenapa? Karena there is no insentif di sana. Nah, oleh sebab itulah maka insentif di sektor pertanian itu akan dimaksimalkan bagaimana caranya sektor pertanian ini menarik bagi kelompok muda. Oke. Selanjutnya langsung ke Bang Fas. Makasih pertanyaannya Pak. Jadi pertama untuk yang kebijakan ya terkait pengupahan itu tentu harus prinsipnya keadilan. Jadi ini sebenarnya ada rekam jejaknya Pak. Kalau Pak Anies ini di DKI Jakarta dalam urusan pengupahan ini ada kebijakan yang dilihat bahwa tidak berkeadilan begitu dan ini dikonsolidasikan dengan para buruh kemudian juga dengan pemerintah pusat. Sempat rame, sempat jadi kontroversi tapi alhamdulillah terselesaikan dan ketemu jawaban yang adil begitu ya. Di luar dari pengupahan itu sendiri sebenarnya bicara yang pengen nggak kalah penting diangkat itu sebenarnya adalah menurunkan biaya hidup. Karena sebenarnya saat ini biaya untuk pangan itu lebih besar pengeluarannya untuk hal yang lain. Bicara soal transportasi itu juga jadi biaya hidup begitu. Maka dari itu menawarkannya itu bagaimana memajukan kota-kota. Penduduknya besar, masif di kota-kota dan akan terus seperti itu Pak. Maka itu sebenarnya yang pengen didorong, makanya memajukan 40 kota itu. Dan juga bukan hanya ngomong kota tapi juga bicara desa. Kemarin baru saja di debat keempat, cawapres kami, Pak Muhaimin itu menyampaikan bahwa pentingnya di level desa itu juga disupport begitu. Not just about infrastruktur, bukan hanya infrastruktur saja, tapi non infrastruktur. Artinya bagaimana ekonomi itu bisa diperkuat. Bicara soal pertanyaan kedua soal yang muda ini gimana ya gitu. Yang muda ini tuh ada yang beratnya itu ternyata Pak salah satunya adalah pada saat mencari pekerjaan ini tuh ada waktu yang dibutuhkan untuk mereka sampai mendapatkan pekerjaan. Baik. Dan mereka ini ada yang menjadi sandwich generation yang mana bukan hanya harus memikirkan masa depannya mereka, tapi juga keluarganya ada yang harus ditanggung. Nah ini bagaimana bisa disupport dengan bantuan begitu. Ya. Di luar itu tentu pekerjaan tadi disampaikan oleh Pak Sunarsip, deindustrialisasi ya kita harus kembalikan kepada track yang benar. Dibicara juga sama Pak Daniel, bicara soal agrikultur yang tadi saya sampaikan, itu bagaimana kita menyediakan yang namanya kontrak farming atau jaminan hasil panen, sehingga dipastikan ada pembelian. Ini kan yang petani itu sulit untung ya karena memang tidak ada kepastian. Nah kalau ada yang kepastian, kalau ada insentif permodalan, kalau ada insentif teknologi, barangkali adik-adik teman-teman yang muda-muda ini juga mau masuk ke dalam industri agromaritim tersebut gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari masing-masing tim ses dan nanti kita juga akan dengarkan bagaimana tanggapan dari panelis kita Mas Tauhid usai jeda pemirsa. Indonesia Biz Forum akan segera kembali.